Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Rizky Ramadan dengan nomor induk 2024 4357 9003. Pada kesempatan ini saya akan menjelaskan secara singkat tugas akhir saya yang berjudul implementasi algoritma P-Means untuk optimalisasi stok barang pada toko online Genta Sarana Teknik. Penelitian ini dilatar belakangi oleh permasalahan pengelolaan stok di toko online Genta Sarana Teknik yang masih dilakukan secara manual dan berdasarkan intuisi pemilik usaha. Cara tersebut beresiko menimbulkan kesalahan pencatatan, keterlambatan stok, serta penumpukan barang yang kurang laku. Padahal toko sudah memiliki data historik, stok masuk, stok keluar, dan sisa stok. Namun data tersebut belum dimanfaatkan secara maksimal untuk membantu pengambilan keputusan yang objektif. Berdasarkan permasalahan tersebut, saya menerapkan algoritma P-Means clustering, yaitu metode data mining yang digunakan untuk mengelompokkan data berdasarkan tingkat kemiripan karakteristiknya. Dalam penelitian ini, data yang digunakan meliputi jumlah stok, jumlah masuk, jumlah stok keluar, dan sisa stok barang. Data tersebut diproses menggunakan algoritma P-Means untuk menghasilkan 3 kelompok barang, yaitu barang dengan pergerakan tinggi, fast moving, pergerakan sedang, medium moving, pergerakan rendah, slow moving. Hasil pengelompokan ini kemudian digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan di stok. Barang dengan pergerakan tinggi menjadi prioritas utama untuk pengadaan ulang, sedangkan barang dengan pergerakan rendah dikendalikan agar tidak terjadi overstock dan pemborosan modal. Selanjutnya, kita langsung saja ke aplikasi yang telah dibuat. Setelah masuk ke Netpin, kita lakukan start. Maka akan tampil form halaman login. Kita masuk dulu. Setelah proses login berhasil, maka akan dibawa ke halaman dashboard. Pada halaman dashboard bisa kita lihat sudah dibuatkan sebuah grafik yang menampilkan distribusi cluster, tren keluar, status stok aman, menipis, dan habis, dan terakhir barang keluar berdasarkan marketplace berdasarkan bulan. Selanjutnya kita langsung saja menuju halaman data SKU. Halaman ini digunakan untuk melihat data SKU yang sudah terdata dengan status aktif atau non-aktif, beserta satuan, stok minimum, dan stok saat ini. Jika sudah memiliki jumlah stok saat ini, berarti data SKU tersebut sudah memiliki transaksi mutasi masuk ataupun keluar, sehingga tidak bisa dihapus begitu saja, melainkan harus dihapus terlebih dahulu pada transaksi mutasinya. Dan untuk menambahkan data SKU baru, kita tinggal tulis untuk nama barangnya, misalkan kita tambah untuk jenis barang kabel HDMI, (15 meter) Ethernet. Kemudian kita pilih untuk satuannya, misalkan VCS, dan stok minimumnya misalkan 5, dan kita tambah
maka data akan masuk ke tabel data SKU dengan stok minimum 5 satuan PCS dan stok saat ini 0 dikarenakan kita belum menambahkan mutasi masuk atau penambahan barang untuk data SKU tersebut. Selanjutnya untuk tahap berikutnya kita masuk ke link pembelian. Di sini merupakan data link pembelian yang dipakai atau sebagai distributor atau bisa disebut tempat belanja dari toko Genta Sarana Teknik ini. Di sini bisa kita lihat ada yang berupa link utama ataupun cadangan. Link utama merupakan link yang prioritas yang diutamakan untuk pembelian barang, sedangkan link cadangan merupakan link alternatif jika pada link pertama atau prioritas stok habis ketika akan melakukan pembelian. Setelah kita tambah link pembelian untuk barang data SKU yang telah kita tambahkan sebelumnya, yaitu kabel Ethernet 15 meter. Kita pilih marketplace yang dipakai untuk pembelian barang tersebut, misalkan Shopee. Kemudian nama tokonya toko ABC, misalkan. Dan untuk URL-nya kita sampel saja. Dan di bawah link URL ada status aktif. Jika kita centang, maka link pembelian tersebut akan menjadi link aktif, dan jika kita dilakukan centangnya, maka link pembelian tersebut nonaktif, seperti contoh pada 13, nomor 13, yaitu obeng set dengan PCS Crispo yang memiliki status link nonaktif. Berarti link pembelian tersebut sudah tidak ada atau mungkin sudah nonaktif tokonya. Kita set saja aktif. Dan untuk link prioritas, jika dicentang maka link pembelian tersebut akan menjadi link utama yang diprioritaskan. Kita lihat di bawah. Seperti yang sudah kita tambahkan tadi, Shopee dengan toko ABC, dan kita sudah set sebagai link prioritas, maka dia akan menjadi utama. Dan bisa kita buat link alternatifnya, menggunakan kabel HDMI atau flash, bisa dari Tokopedia dengan nama toko aja URL dikarenakan tadi kita sudah set toko sebelumnya utama, maka untuk yang link ini tidak perlu kita centang untuk link prioritasnya, maka akan muncul di bawahnya, yaitu kabel HDMI 15 meter Ethernet, marketplace Tokopedia, toko AKZ, dan linknya beserta status prioritasnya sebagai cadangan. Jika ini kita set sebagai prioritas, kemudian ubah, maka untuk toko marketplace Shopee yang pertama kita tambahkan akan menjadi cadangan. Dan sebaliknya, jika kita set ulang lagi, ini menjadi prioritas, maka akan kembali menjadi link utama.
Kemudian kita bisa melihat stok akan habis pada menu ini, dimana pada menu stok akan habis kita bisa melihat data SKU yang masih memiliki status aman atau mungkin perlu dilakukan pembelian ataupun stok habis. Kemudian kita langsung ke transaksi stok masuk, di mana kita bisa tambahkan barang masuk pada tabel HDMI tadi. Misalkan jumlah barang yang masuk 5 unit atau 5 piece. Sumbernya berasal untuk sumber yang akan menampilkan sumber atau link pembelian yang sudah didata, yaitu tadi Shopee dan Tokopedia. Itu langsung terdeteksi, yaitu toko ABC. Selanjutnya keterangannya untuk pembelian awal stok. Untuk tanggal lain jangan lupa untuk ditambahkan di tanggal 22 misalkan. Maka untuk data mutasi stok masuk akan terdata, yaitu sebanyak 5 piece dari toko ABC dari melakukan Shopee. Kemudian jika kita cek ke data SKU, maka di sini akan otomatis terupdate kabel ternak 15 meter yang sebelumnya stok minimum 5 dan stok saat ini 5, yaitu stok masuk yang telah kita tambahkan sebelumnya dari toko ABC. Kemudian kita masuk ke stok lokasi keluar, kita bisa set untuk barang yang keluar. Misalkan kita coba pada kabel HDMI yang telah kita tambahkan, yaitu HDMI 15 meter Ethernet. Misalkan jumlah barang yang keluar 2 piece, keterangannya, penjualan, dan sumber stok dari Shopee atau ABC. Dan untuk tanggalnya kita isi juga. Maka data akan masuk di tabel mutasi stok keluar, yaitu kabel HDMI 15 meter Ethernet dengan video keluar 2 piece yang disebut dari Shopee dan keterangan sebagai penjualan. Dan jika kita lihat ke data SKU, maka stok saat ini akan berkurang menjadi 3, dikarenakan 2 bisa sudah kita keluarkan untuk penjualan. Dan jika kita cek pada stok akan habis, maka datanya akan terdeteksi untuk segera melakukan pembelian, dikarenakan stok minimumnya 5 piece, sedangkan stok saat ini 3 piece. Dan ini untuk membuka link pembelian yang sudah didata pada link pembelian. Dan kemudian kita masuk ke menu proses skimming, di mana pada halaman menu ini kita akan melakukan proses skimming berdasarkan data stok masuk, stok keluar, dan data SKU. Yang pertama kita pilih periode terlebih dahulu, yaitu periode 2026. Kita buat data, kemudian kita proses, maka akan tampil hasil raw dari data, dan kemudian ditampilkan juga hasil normalisasinya beserta klaster yang telah ditentukan oleh proses skimming ini.
Kemudian kita terapkan interpretasi cluster untuk mengetahui prioritasnya, yaitu tinggi, rendah, atau sedang untuk setiap data SKU. Jika sudah, kita simpan dan klik ya, maka data hasil proses Kimin akan tersimpan ke dalam database. Kemudian bisa kita cek pada hasil cluster, kita pilih periode. Di sini hanya menampilkan satu periode dikarenakan data yang sudah memiliki hasil proses Kimin hanya 2026 dan 1. Kemudian kita membuat hasil dan kita terapkan mapping. Maka di sini akan tampil data SKU, satuan, top, saat ini, minimum, normalisasi, cluster, kategori, dan rekomendasi yang telah diberikan oleh proses clustering di sini. Yaitu misalkan faktor senjata ini direkomendasikan untuk menambah stok 122 dengan target 127. Selanjutnya kita masuk ke cetak laporan. Di sini kita harus memilih jenis laporan yang ingin dicetak. Misalkan laporan stok saat ini. Kemudian kita preview. Untuk periode dipilih. Maka akan melakukan preview data sebelum dicetak. Dan kita cetak. Maka akan menampilkan panel untuk melakukan print. Berdasarkan printer yang mau dipilih untuk melakukan cetak laporannya. Tapi di sisi lain, karena kita sudah melakukan preview, kita sudah otomatis menampilkan gesture viewer di sini, yaitu laporan stok saat ini. Kemudian kita coba pada laporan stok menipis. Kalau buka preview, maka video akan muncul dan gesture viewer pun akan menampilkan laporan yang dicetak. Kemudian kita pilih laporan mutasi stok tentang mingguan, misalkan dengan tanggal ini bulan 1 yang sudah terdata. Kita preview, maka review laporan mutasi stok akan ditampilkan. Kemudian pada gesture viewer juga ditampilkan laporannya. Dan terakhir laporan hasil Kimin. Kita pilih periodenya, kemudian preview. Maka video akan tampil. Dan pada gesture viewer pun sudah tampil. Demikian simulasi program yang bisa saya sampaikan terkait tugas akhir saya yang berjudul implementasi algoritma Kimin untuk optimalisasi stok barang pada toko Geta Sarana Teknik. Kurang lebihnya saya mohon maaf apabila terjadi kesalahan atau salah kata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.